Ada kasus yang lagi viral di daerah Jambi, di mana ada kisah cinta sesama jenis yang udah berjalan selama 4 tahun, berakhir dengan racun dalam segelas kopi. Motif sebenarnya itu apa di balik tragedi viral Jambi ini? Jadi awal kisahnya dari si korban bernama Robi Hidayat atau biasa dipanggil Robi. Dia lahir dan besar di kawasan Pulau Kijang, Provinsi Riau. Sejak kecil, Robi tumbuh di tengah keluarga sederhana yang hidup di daerah pesisir. Kehidupan di Pulau Kijang itu pada umumnya diwarnai oleh rutinitas warga yang bekerja sebagai petani, buruh kebun, ataupun nelayan. Robi menjalani kehidupan seperti anak-anak seusianya di kampungnya dari menempuh pendidikan dasar hingga menengah di sekolah di daerahnya. Menurut warga setempat, Robi ini dikenal baik, sopan, dan pastinya nggak memiliki catatan kriminal. Seiring bertambahnya usia, Robi tumbuh menjadi sosok dewasa muda yang mulai menghadapi kenyataan kalau peluang kerja di kampung halamannya sangat sedikit. Karena di Pulau Kijang, seperti banyak daerah lain, di Indragiri Hilir, emang dikenal sebagai wilayah pengirim perantau ke kota-kota lain di Sumatera, termasuk Jambi. Karena itu, Robi memilih untuk merantau dan meninggalkan kampungnya dengan harapan bisa mencari pekerjaan yang lebih baik. Pada tahun 2021, Robi mulai merantau ke Jambi. Sesampainya di sana, dia mulai mencari teman dan bergaul dengan sesama perantau. Pada saat itu Robi berkenalan dengan seorang perantau bernama Anggi Febriandi. Ternyata Anggi ini berasal dari satu kota yang sama dengan Robi. Dia juga berasal dari Pulau Kijang. Saat kenalan, Anggi tuh mengaku masih satu kampung dengan Robi. Kira-kira jaraknya yang beberapa blok. Kalau di sini kayak hanya beberapa RT dari rumah Robi. Usia Anggi 4 tahun lebih muda dari Robi. Meski lebih muda, Anggi dan Robi masih bisa berkomunikasi dengan baik. Selama di Jambi, Anggi ini bekerja serabutan dan tinggal di sebuah rumah kos yang berada di kawasan Jelutung, Kota Jambi. Karena berasal dari daerah yang sama, hubungan Robi dan Anggi semakin akrab. Namun hubungan tersebut bukan hubungan pertemanan seperti pada umumnya. Ternyata Robi dan Anggi saling menyukai dan memutuskan untuk menjalani cinta terlarang itu. Bahkan Anggi sering mengajak Robi datang ke rumah kokosannya di kawasan Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Yang pastinya di sana mereka melakukan hubungan cinta satu malam. Oh, indahnya cinta satu malam. Ya, pokoknya gak terasa Robi dan Anggi udah menjalin hubungan asmara sesama lah pokoknya selama 4 tahun lamanya. Selama beberapa tahun, hubungan mereka berjalan dengan baik dan gak ada gangguan. Namun pada tahun 2025, Robi mengirimkan pesan khusus kepada Anggi. Isi pesan itu adalah kalau Robi ini berencana akan menikah dengan seorang perempuan. Robi mengaku udah insaf dan pengen mengakhiri hubungan terlarang itu dengan Anggi supaya bisa menikahi wanita idamannya. Namun keputusan Robi ini seperti petir di siang bolong bagi Anggi yang udah terlanjur cinta selama 4 tahun. Sejujurnya Anggi udah cemburu dan sakit hati mendengar pesan yang dikirim dari Robi. Anggi tuh kayak ngerasa udah dikhianatin cintanya. Karena merasa gak mau kehilangan Robi, Anggi mulai merencanakan aksi balas dendam. Pada tanggal 11 Juni 2025, Anggi mulai membrowsing internet melalui ponselnya. Dia mempelajari cara ampuh untuk bisa menuntaskan dendamnya dengan Robi. Setelah belajar dari internet, Anggi membuka aplikasi belanja online, lalu memesan kalium cyanida. Pesanannya itu diperkirakan akan sampai pada tanggal 16 Juni 2025. Selama 5 hari itu, Anggi mulai mengasah rencananya dengan sempurna hingga memikirkan setiap detailnya supaya bisa dipastikan aksinya ini berhasil. Akhirnya 5 hari berlalu, tepat pada tanggal 16 Juni 2025. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, pokoknya masih jam 9 pagi nih. Paket yang berisi kalium cyanida ini tiba di kamar kosannya Anggi. Kedatangan paket ini menandakan aksinya harus segera dimulai. Awalnya Anggi menerima paket ini dengan perasaan campur aduk, antara gugup tapi udah ada tekad untuk menjalankan aksinya. Setelah menerima paket, Anggi segera menyiapkan racun tersebut dengan membaginya menjadi 2 bagian dan memasukkannya ke dalam plastik bening. Sekitar pukul 16.45 sore, Anggi mulai melaksanakan aksi jahatnya dengan mengirim pesan langsung melalui Instagram kepada Robi. Dalam pesannya, Anggi mengajak Robi untuk datang ke kamar kosannya dengan alasan ingin bertemu dan mengajak hubungan cinta satu malam untuk terakhir kalinya. Gak hanya itu aja, Anggi juga ingin memberikan kejutan spesial untuk Robi dengan mengatakan punya obat kuat yang bisa membuat Robi tahan lama. Robi yang gak tahu niat jahat Anggi dengan polosnya menerima ajakan itu. Tanpa curiga sedikit pun, Robi langsung menuju ke kosan Anggi.
Sekitar pukul 5 sore, Robi tiba di gerbang kosan Anggi dan membawa 1 botol kopi. Gak lama Anggi keluar dari kosan dan langsung menarik Robi untuk masuk ke kamar kos Anggi yang berada di lantai atas. 10 menit kemudian, Robi dan Anggi udah berada di dalam kamar kos. Gak mau berlama-lama, Anggi langsung mengambil kopi yang dipegang Robi. Kemudian Anggi membuatkan secangkir kopi dan menuangkan bubuk zat berbahaya itu di depan Robi. Setelah itu Anggi memberikan secangkir kopi itu kepada Robi. Awalnya ya Robi hanya minum sedikit karena pengen tahu dulu nih dari efek obat kuat itu. Selesai minum, Robi dan Anggi barulah melakukan hubungan cinta 1 malam. Beberapa menit kemudian, Robi merasa nggak ada efek dari obat kuat itu karena otongnya loyo. Namun Anggi meyakinkan untuk meminum sekali lagi dan berbohong kalau efeknya baru berasa setelah minum agak kebanyakan. Dengan percaya, Robi langsung meminum kopi yang udah dicampur itu untuk kedua kalinya sebanyak setengah botol. Sekitar 20 menit setelah mengkonsumsi kopi bercampur cyanida, Robi mulai menunjukkan gejala aneh di tubuhnya. Dia mengalami kejang-kejang, mengeluarkan air seni secara tidak terkendali, dan terdengar suara dengkuran berat yang menandakan sistem pernapasannya terganggu. Melihat kondisi Robi yang semakin memburuk, Anggi mulai panik dan berusaha menutupi jejaknya. Dengan tergesa-gesa, Anggi memberikan segelas air putih kepada Robi. Kemudian Anggi langsung berlari ke kamar mandi sambil membawa botol kopi bekas Robi. Untuk menghilangkan barang bukti, Anggi membuang sisa kopi yang bercampur cyanida ke dalam kloset kamar mandi. Kemudian dia mencuci botol kopi hingga bersih dan mengisi ulang botol tersebut dengan air yang dicampur garam. Sekitar pukul 5:30 sore, kondisi Robi semakin kritis. Anggi dengan panik langsung turun ke lantai bawah untuk meminta bantuan dari 2 penghuni kos lain. Dengan wajah aktingnya, Anggi memberitahu mereka kalau Robi mengalami kejang-kejang. Ketika ditanya tentang penyebab kondisi Robi, Anggi berbohong dan mengatakan kalau korban tiba-tiba mendadak kejang-kejang. Karena situasi ramai, ibu kos berinisial EL langsung mendatangi kamar kos Anggi. Anggi pun semakin menangis dan meminta tolong kepada ibu kos agar bisa menyelamatkan Robi. Sekitar pukul 6 sore, karena kondisi Robi semakin tidak membaik, ibu kos dan penghuni lain memutuskan untuk segera membawa Robi ke rumah sakit. Ambulans dipanggil dan Robi dibawa ke IGD Rumah Sakit Baitur Rahman Jambi dalam kondisi yang sangat kritis. Saat itu Anggi ikut dalam perjalanan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, tim medis berusaha keras menyelamatkan nyawa Robi. Namun sayang, obat itu udah merusak sistem organ vital Robi. Robi Hidayat akhirnya dinyatakan kehilangan nyawanya di IGD RS Baitur Rahim Jambi. Di waktu bersamaan, ibu kos ternyata udah menghubungi ke kantor polisi. Mendapatkan laporan itu, pada malam harinya polisi datang ke lokasi TKP dan awalnya langsung menahan Anggi. Anggi ditahan karena Anggi adalah orang terakhir yang bersama dengan Robi. Saat itu Anggi masih berstatus terduga dalam kasus ini. Dalam pemeriksaan awal, Anggi masih berusaha mengelabui petugas dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. Awalnya ya dia beralasan Robi mengalami kejang-kejang karena terjatuh di kamar mandi setelah minum obat kuat. Polisi pun heran dan bertanya mengenai obat kuat itu dan seperti apa. Polisi menduga kalau itu bukan obat kuat, melainkan adalah racun. Akan tetapi Anggi tetap ngotot kalau itu adalah obat kuat dan dibeli di apotik terdekat. Polisi pun semakin bingung, namun feelingnya berkata lain. Polisi menduga ada yang gak beres dan mulai fokus dengan keterangan Anggi. Petugas menduga kasus ini mungkin mirip sama kayak kasusnya Mirna. Karena gak ada penjelasan pada malam itu, polisi terpaksa menahan Anggi dan dibawa ke Polsek Jelutung Kota Jambi. Esok harinya pada tanggal 17 Juni 2025, pagi harinya tim Polsek Jelutung melakukan olah TKP di kamar kos Anggi. Saat olah TKP, polisi menemukan beberapa barang bukti penting berupa botol kopi bekas yang udah dicuci dan plastik berisi sisa bubuk berwarna putih. Alat bukti itu dibawa langsung ke Laboratorium Forensik Palembang, Sumatera Selatan. Di sisi lain, Anggi udah berada di kantor Polsek Jelutung Kota Jambi. Petugas kembali meminta kejelasan dari Anggi soal kejadian itu. Namun Anggi masih belum mau jujur. Karena nggak mendapatkan kejelasan, polisi memutuskan untuk memeriksa ponsel Anggi. Dari pemeriksaan digital forensik, polisi menemukan riwayat transaksi pembelian kalium cyanida melalui aplikasi belanja online pada tanggal 11 Juni 2025. Bukti transaksi ini menjadi petunjuk kuat untuk mematahkan kebohongan Anggi. Invoice pembelian zat berbahaya itu dengan tanggal yang jelas menjadi bukti tak terbantahkan bahwa penghabisan nyawa ini telah direncanakan sejak 5 hari sebelumnya.
Di bawah tekanan bukti yang sangat kuat dan interogasi mendalam, Anggi akhirnya menyerah dan mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku telah mencampurkan kalium cyanida ke dalam minuman Robi dengan maksud untuk balas dendam. Anggi mengaku cemburu dan sakit hati setelah mendapatkan pesan dari Robi kalau dia memutuskan untuk menikah dengan seorang perempuan. Robi ingin mengakhiri kisah cinta dengan Anggi yang udah berjalan selama 4 tahun. Pada tanggal 18 Juni 2025, petugas mulai menjalani autopsi jasad Robi di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Dari hasil autopsi, ternyata ditemukan adanya zat kimia kalium cyanida di dalam tubuh korban. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan detail, sampel organ tubuh korban dikirim ke laboratorium forensik Palembang. 5 organ penting yaitu otak, lambung, hati, darah, dan urin Robi dikirim untuk dianalisis lebih lanjut. Pada tanggal 7 Juli 2025, petugas laboratorium forensik mengeluarkan hasil pemeriksaannya. Semua 5 organ tubuh Robi dinyatakan positif mengandung kalium cyanida. Berdasarkan beberapa bukti, Anggi akhirnya dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus ini. Untuk memperjelas kronologi penghabisan nyawa dan memperkuat berkas perkara, polisi menggelar rekonstruksi kasus di lokasi kejadian pada hari Senin 30 Juni 2025. Rekonstruksi berlangsung di kamar kos Anggi di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Anggi dihadirkan dalam rekonstruksi dengan mengenakan pakaian tahanan dan tangan di borgol. Anggi memperagakan detail kronologi dari awal hingga akhir sebanyak 29 adegan. Setelah bukti-bukti terkumpul lengkap, Anggi resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penghabisan nyawa berencana. Dia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghabisan nyawa berencana dengan ancaman hukuman metong atau penjara seumur hidup. Petugas menetapkan Anggi dengan pasal 340 KUHP karena terbukti Anggi telah merencanakan penghabisan nyawa sejak 5 hari sebelumnya dengan membeli racun secara online. Unsur berencana dalam kasus ini sangat jelas, terlihat dari persiapan dan beli zat berbahaya hingga menjalankan aksinya. Selain itu, Anggi juga dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghabisan nyawa berencana biasa. Namun mengingat kekuatan bukti perencanaan yang ada, kemungkinan besar Anggi akan diadili dengan pasal 340 KUHP yang ancaman pidananya lebih berat. Dalam waktu dekat, Anggi akan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kota Jambi.